Sevilla akan menjamu Manchester United di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan Liga Eropa antara Sevilla versus MU ini dijadwalkan live pada Jumat 21 April 2023 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Musim ini Sevilla memang cukup terpuruk di La Liga. Kini Sevilla bahkan masih tercecer di peringkat ke-13. Akan tetapi di Liga Eropa, Sevilla seolah menjadi monster yang berbeda. Gagal bersaing di fase grup Liga Champions musim ini, Sevilla terlempar ke Liga Eropa. Di kompetisi yang bisa dibilang sebagai habitat asli mereka ini, Sevilla menunjukkan kehebatannya. Manchester United sudah merasakan betapa susahnya melawan Sevilla di Liga Eropa. Meski main kandang, MU tidak sanggup menang kali ini dengan kekuatan yang tereduksi. Mereka harus bertandang ke markas Sevilla di mana wakil Spanyol itu terbilang sangat perkasa. Manchester United wajib waspada saat bertanding menghadapi Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA pada hari Minggu 23 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kapten Brighton, Lewis Dunk, optimistis mampu menyingkirkan The Red Devils. Kepada Sussex Live, Lewis Dunk tidak menampil bahwa Manchester United lebih diunggulkan ketimbang Brighton untuk melaju ke final. Namun Lewis Dunk menegaskan The Seagulls tidak akan menyerah sebelum bertanding melawan Manchester United. Mereka mungkin lebih diunggulkan untuk menang, namun kami akan berhadapan dengan mereka dengan kepercayaan diri yang tinggi, ujar Lewis Dunk. Lewis Dunk cukup optimistis timnya sanggup mengalahkan Manchester United. Ia menyebut timnya sudah membuktikan mereka sanggup bersaing dengan tim-tim papan atas Liga Inggris. Jadi, ia siap memimpin timnya mengalahkan MU. Jika kami bisa bermain seperti saat kami mengalahkan Chelsea, kami punya peluang yang bagus untuk menang. Jadi, kami harus fokus untuk bisa tampil dengan lebih baik, ujar Lewis Dunk. Manchester United dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan penjaga gawang David De Gea terkait kontrak baru sang pemain. De Gea telah berada di Old Trafford selama 12 tahun, namun masa depannya telah menjadi bahan spekulasi dalam beberapa bulan terakhir. De Gea telah memasuki beberapa bulan terakhir dalam kontraknya di Manchester United, dan pembicaraan mengenai kesepakatan baru masih jauh dari kata selesai. Pemain berusia 32 tahun itu saat ini merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di klub, merupakan angka yang ingin dikurangi oleh MU dalam proses negosiasi yang mereka lakukan, yang bernilai 375.000 pound sterling per pekan. Pada bulan Maret, De Gea diklaim telah menolak tawaran kontrak baru, dan laporan terbaru juga mengklaim bahwa dia tidak bersedia untuk menurunkan gajinya sebesar 9 juta pound sterling per tahun. Meskipun negosiasi menghadapi beberapa hambatan, namun kedua belah pihak selalu yakin bahwa kesepakatan akan tercapai. Berdasarkan kabar yang dilansir dari ESPN, MU kini hampir mencapai kesepakatan dengan penjaga gawang nomor 1 mereka mengenai kontrak baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa gaji pokok De Gea akan dikurangi, namun kesepakatan barunya akan mencakup bonus yang lebih besar yang disesuaikan dengan performa di atas lapangan. Sebelum kesepakatan tersebut dapat dikonfirmasi, kedua belah pihak harus menyelesaikan bagaimana kontrak tersebut akan disusun. MU memiliki opsi untuk memicu perpanjangan 1 tahun dari kontraknya saat ini, namun klub berharap kontrak baru dapat disepakati sebelum akhir musim. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memuji kreativitas Bruno Fernandes yang disebut hanya kalah dari mega bintang Argentina Lionel Messi. Peran Bruno Fernandes di Manchester United kemudian mendapatkan acungan jempol dari legenda Manchester United Rio Ferdinand. Ferdinand berujar bahwa Fernandes merupakan salah satu pembelian pemain terbaik yang dilakukan oleh MU. Pasalnya, pemain yang satu ini mampu mengambil peran sebagai kreator di lini tengah dengan kemampuan mengumpan yang mumpuni. Selain itu, tangannya dalam menggerakkan Manchester United pun seolah tidak pernah habis dan selalu turun di pertandingan. Dilansir dari Goal International, kemampuan Bruno Fernandes itulah yang membuatnya kalah dari Lionel Messi soal menjadi kreator di lini tengah. Umpannya, caranya mengkreasi peluang,
Catatan untuk MU rasanya hanya kalah dari Lionel Messi, ujar Ferdinand. Saya tidak berujar bahwa Bruno Fernandes adalah Lionel Messi, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa level mereka berdua mirip. Akan tetapi hanya Messi yang catatannya di atas Bruno Fernandes. Meskipun pemain yang satu ini membutuhkan pasangan yang sesuai, imbuh Ferdinand. Paul Parker menyarankan MU untuk memberikan David De Gea kontrak baru dan tidak mengingatkan mereka untuk tidak mendatangkan Wojciech Szczesny. Meskipun David De Gea telah menjadi pemain utama bagi MU setelah bergabung pada tahun 2011, memecahkan rekor clean sheet terbanyak dalam sejarah klub pada musim ini, namun masa depannya masih tetap dipertanyakan. Belum ada kesepakatan baru yang disepakati dengan penjaga gawang asal Spanyol tersebut, yang artinya sang pemain berpotensi menjadi free agent pada musim panas mendatang, dan United mulai dikaitkan dengan berbagai pilihan alternatif untuk mengisi posisi nomor 1 mereka pada musim depan. Salah satunya adalah mantan pemain Arsenal, Wojciech Szczesny. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. 3 pemain mereka yang cedera dilaporkan sudah berlatih kembali bersama skuad Setan Merah. Jelang laga melawan Sevilla, Manchester United mendapatkan tambahan tenaga. 3 pemain mereka yang cedera sudah berlatih kembali bersama Manchester United. Dari unggahan akun resmi Manchester United, terlihat Luke Shaw dan Tyrell Malacia sudah berlatih kembali. Luke Shaw sudah beberapa pekan terakhir absen karena cedera, sementara Malacia dilaporkan sakit di akhir pekan kemarin. Kini keduanya sudah fit untuk bermain dan sudah berlatih penuh bersama Setan Merah. Kabar baiknya lagi adalah Marcel Sabitzer juga sudah berlatih kembali bersama skuad Manchester United. Di akhir pekan kemarin Sabitzer mengalami cedera saat pemanasan. Alhasil ia absen menghadapi Nottingham Forest, sama seperti Luke Shaw dan Malacia. Sang gelandang juga berlatih penuh bersama skuad MU, jadi ia kemungkinan bisa bermain di laga ini. Selain ketiga pemain ini, ada satu pemain yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu pulih dari cedera. Ia adalah pencetak gol terbanyak MU musim ini, Marcus Rashford, yang turut mengelahap seluruh menu latihan Erik ten Hag hari tersebut. Manchester United dilaporkan bakal melego pemain belakangnya. Nama Harry Maguire dan Victor Lindelof pun muncul menjadi perbincangan. Dilansir dari Football Fancast, Erik ten Hag sedang gencar memperbaiki lini pertahanan. Nama Axel Disasi dianggap cocok untuk mengisi pertahanan Setan Merah. Menurut laporan, kini MU berada di garis terdepan sebagai klub Liga Inggris yang kemungkinan akan mendapatkan tanda tangan Axel Disasi. Selain Manchester United, klub papan atas seperti Chelsea dan Manchester City juga tertarik dengan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Manchester United telah memasukkan sejumlah nama dalam daftar belanja di bursa transfer musim panas tahun ini. Salah satu yang masuk dalam daftar tersebut adalah Andre Onana dari Inter Milan. Kiper asal Kamerun itu diyakini akan menjadi pengganti David De Gea di Setan Merah. Sebagaimana diketahui, De Gea menolak proposal perpanjangan kontrak yang ditawarkan MU. Proposal itu lantas membuat MU menyiapkan opsi cadangan. Mereka akan membeli satu kiper untuk jaga-jaga apabila De Gea memutuskan meninggalkan Old Trafford. Salah satu kiper yang masuk dalam daftar belanja MU adalah Andre Onana. Menurut laporan Corriere dello Sport, Setan Merah siap menebus klausul rilis pemain berusia 27 tahun itu dari Inter Milan. Untuk menebus sang pemain, MU harus merogoh kocek sebesar 40 juta euro. Rencana MU ini disambut baik Inter Milan meskipun tidak langsung. Pasalnya Inter sedang memerlukan uang sehingga melakukan penjualan besar-besaran bursa transfer musim panas tahun ini. Awalnya Inter hendak melego Denzel Dumfries, tetapi harga jual bek sayap asal Belanda tersebut menurun drastis dalam beberapa waktu terakhir. Kini pilihannya tinggal satu, yakni Andre Onana yang tiba di Inter Milan secara gratis. Hal ini tentu saja akan membuat Inter meraup untung banyak. Andre Onana bukan orang baru bagi pelatih MU Erik ten Hag, karena ia merupakan anak asuh ten Hag saat masih melatih Ajax Amsterdam. Atas dasar ini, media Italia mengklaim pelatih asal Belanda itu meminta pembelian Onana, dan MU telah bergerak cepat untuk memenuhinya. Ten Hag memandang Onana mampu menggunakan taktiknya sebagai penjaga gawang yang mampu bermain dengan bola di kakinya.